Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, sekalipun kita semua bisa menghadiri di ruang masing-masing. Alhamdulillah, qadarullah, dan biidnillah semuanya atas izin Allah kita dapat berkumpul melalui virtual ini, media virtual ini, dalam rangka bermusyawarah berkaitan dengan Jamiah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, juga berkaitan dengan kajian atau tadzabur atau tafahum, mendalami dan memahami isi Al-Quran, juga sunnah atas Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Pusat, juga pengurus pusat semuanya beserta jajarannya. Bapak Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia wilayah Jawa Barat, Al-Ustadz Happy Septian, juga seluruh jajarannya, Bapak Ibu pengurus daerah di tempatnya masing-masing, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema tentang buta dalam perspektif Al-Quran. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi semuanya tegas ya, bahwa amma atau asya, ya, amma itu adalah buta. Tapi apa yang dimaksud dengan buta dalam perspektif Allah, perspektif Al-Quran? Satu ayat yang ditafsirkan secara luas, detail, adalah surat ke-7 ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Demikian Allah menjelaskan bahwasanya sungguh akan aku jadikan isi jahanam itu, isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mohon tolong perhatikan. Ini kasiro berarti ada lawannya qolilan, ya. Artinya kebanyakan dari jin dan manusia itu adalah penghuni neraka jahanam. Artinya berarti sedikit yang masuk surga. Oleh karena itu tadi Pak Ketua Umum menyampaikan jangan terpaku pada sedikit dan banyaknya orang dalam rangka mendalami Al-Quran. Ulah cilang-cileng lamun ngan tiluan ngan limaan. Memang sudah kodratnya begitu ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha, karena mereka punya hati. Tetapi mereka tidak bisa memahami tentang ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kekuasaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya. Dan mereka itu punya mata gitu. Mereka punya mata. La yubsiruna biha, mereka tidak bisa melihat tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak bisa melihat. Walahum adanul layas mauna biha. Mereka tidak punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Kenapa? Ibnu Katsir menafsirkan tentang satu kata ini, balhum adallu. Bahwasanya binatang itu tahu apa yang membahayakan dirinya, dia akan menghindar. Dan apa yang kira-kira menguntungkan dia akan mendekat ke situ. Manusia banyak yang dikasih tahu bahwa ini berbahaya tapi tetap menerjang, tetap ke situ. Ini yang menguntungkan kamu sekalian tidak mau. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai, lupa, lemah pikirannya. Dan dinukil dari ayat lain juga untuk menguatkan tafsir ini, Ibnu Katsir menukil surat yang ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubul la yaqiluna biha au adanul la yasmauna biha fa inna lan ta'lam absaru walakin ya'mal qulubul latifi sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Melalui kitabnya tentang sarah perjalanan manusia, Ibnu Abu Dunya, ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir, meriwayatkan bahwa ayat ini diwahyukan juga kepada Nabiullah Musa, bahwasanya Nabiullah Musa disuruh oleh Allah membuat terompa dari besi serta tongkat untuk berjalan di muka bumi. Lalu lihatlah kesudahan dari para pembangkang di muka bumi. Kaum Ad, Gomorrah, kaum Lut, juga Fir'aun. Bagaimana kesudahan mereka? Gitu ya. Apakah mereka tidak berjalan? Fatakuna lahum. Dan mereka itu punya hati. Dengan itu, dengan hatinya, apakah mereka tidak punya akal untuk memahami? Au adanul la yasma'una biha, dan punya telinga untuk mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absoru, karena sesungguhnya mereka tidak buta matanya, tidak. Walakin, akan tetapi, amal qulubul latifi sudur, mereka buta hatinya yang di dalam dada. Tampakkan ada bekasnya kesudahan orang-orang yang terdahulu yang membangkang. Bagaimana kesudahannya? Lalu diperkuat lagi dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakunu liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, atau aku selamatkan jasadmu. Maksudnya adalah Fir'aun itu. Litakuna milahofaka ayah, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Wa inna minan nasi ayatina la ghafilun, akan tetapi
manusia itu melalaikannya, lengah dari hal ini. Pernah saya sendiri melihat ya, banyak para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dan kepala-kepala negara itu berkunjung ke negeri Seribu Dewa. Seribu Dewa, tahu ya saudara sekalian? Negeri piramid atau negeri Mesir tepatnya ya. Di sana jasad Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Ada dua versi tentang siapa Fir'aun yang sebenarnya. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun itu dari bahasa Persia, asal katanya Farao. Farao diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Fir'aun atau raja-raja. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Lalu para mufasir ada dua pendapat. Yang satu adalah Ramses II yang tenggelam. Yang kedua adalah ada menafsirkan Remeptah. Remeptah itu generasi yang selanjutnya setelah Ramses II. Nah, dan ini yang banyak secara majhur dan umumnya para mufasir itu lebih cenderung ke sini karena Ramses II itu yang merawat Nabi Musa ketika kecil. Sehingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah dewasa, tentu saja sudah berganti menjadi kerajaan berikutnya atau generasi berikutnya, yaitu Remeptah. Dialah yang tenggelam di Laut Merah itu, yang dalamnya 1.500. Pada tahun 1892 baru diangkat ke permukaan bumi dari dalam laut, tidak hancur sama sekali. Maka pemerintahan Prancis pernah menawarkan kepada pemerintahan Mesir untuk meneliti mumi jasad Fir'aun. Ya. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk diteliti. Kepala penelitinya adalah seorang profesor ahli bedah, Maurice Bucaille. Ejaannya M-A-O-R-I-C-E, Maurice. Ya. Bucaille ya, Bucaille, Maurice Bucaille. Ya, nanti bisa ini ya, bisa browsing di Google siapakah Maurice Bucaille ini gitu ya. Dia meneliti, dibuka bagian organ dalamnya, semuanya masih utuh. Sementara ribuan bala tentaranya itu semua sudah hilang karena sudah ribuan tahun di dalam. Lalu ayat Al-Quran ini baru turun pada sudah tahun Hijriah kan. Pemerintahan Mereptah yang tenggelam itu adalah berlangsung pada 213 sampai dengan 203 sebelum Masehi. Berapa tahun itu? Di laut, di dalam laut baru diangkat. Ya. Nah, Al-Quran itu sudah berbicara ketika Fir'aunnya itu masih di dalam laut. Ya, maka Maurice Bucaille itu bertanya-tanya. Berarti Al-Quran ini bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad. Yang selama ini dia juga menentangnya. Ya. Maka dia berkata, Maurice Bucaille, Al-Quran has break human development the man. Jadi bukan perkembangan otak manusia yang menurunkan ayat ini. Jadi Al-Quran itu melewati batas kemampuan manusia. Akhirnya Maurice Bucaille itu berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama dengan 4 profesor lainnya akhirnya memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Dan akhirnya hidup beberapa tahun di Timur Tengah. Saya dialokasikan waktu oleh Pak Ketua DPW IPMI Jabar selama 40 menit, 15 menit untuk pemaparan. Saya mohon korting 5 menit Pak Ketua. Ya, jadi karena biar utuh keterangannya ya. Jadi banyak kepala-kepala negara ya yang berjalan-jalan ke sana pasti melihat itu. Yang paling penasaran harus melihat jasad Fir'aun. Ya, dilihat-lihat. Tapi pada kembalinya ke negaranya malah berpidato bahwa Al-Quran kok dipercayai sementara kalian belum tahu. Gitu kan? Ini hanya ramalan katanya.
Gitu. Betapa mirisnya kita mendengarkannya gitu ya. Sementara para penentang di barat itu sudah banyak sekali yang masuk Islam. Di antaranya adalah Keith Elmore yang meneliti tentang embriologi itu ya, tentang embrio, tentang kejadian manusia itu. Masuk Islam juga gitu. Mereka ahli. Jadi Islam itu sangat menarik bagi para saintis dunia gitu ya. Jadi membuat penasaran mereka gitu. Sementara orang-orang yang bengal itu semakin dalam kebodohannya, semakin jauh dari Islamnya. Ya. Lagi-lagi saya terus sengaja suka sekali terhadap pendalaman Ibnu Katsir dalam menafsirkan, karena beliau juga merujuk kepada mufasir-mufasir yang lain gitu ya. Makanya menurut hemat saya, jadi hemat saya itu bukan menurut ro'yu saya, bukan ya, bukan menurut akal saya, tapi menurut pendapat yang berdasarkan atau bereferensi kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi sementara yang paling masyhur itu mufasir itu adalah Ibnu Katsir gitu ya, yang sering saya kirimkan itu. Akhirnya beliau menyimpulkan dengan beberapa ayat dalam Al-Quran dalam surat yang ke-43 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Wa ma ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin. Maka barang siapa yang berpaling dari rahmat Allah, Al-Quran maksudnya, nuqayyid lahu syaiton, maka Allah akan mendatangkan, menghadirkan setan. Fa huwa lahu qarin, dan dia setan itu akan menjadi teman sehari-harinya. Jadi saya bilang ya, secara logawi Al-Jalalain itu menafsirkan wa mayyasyu dari kata Aisyah, asa itu samar, berpaling gitu ya. Jadi buram najan ayat Al-Qur'an, tapi dia tidak bisa mendalami ya, tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Akhirnya saya simpulkan bahwasanya hakikat buta dalam perspektif Al-Quran itu adalah buta hatinya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku luka lihada wastagfirullaha li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon saya kembalikan kepada. Iya, terima kasih Bapak Aidin sebagai penyampaian untuk membuka forum diskusi pengajian kita hari ini. Sebagai pengetahuan juga Pak Aidin ini adalah aktivis beliau yang sering memberikan rutin setiap pagi ya Pak ya. Insya Allah setiap rutin pagi itu mengirimkan artikel berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir yang sekarang sudah sampai surat Al-A'raf ayat berapa? Saya belum baca hari ini. Cik ayat nuterang. Ada yang ingat mungkin ya? Dinten ayana ayat sabaraha. Ada yang ingat hari ini ayat keberapa? 52. 52 ya? Pak Eman baca. Saya belum buka WA hari ini. Ya, itu untuk hari ini kita karena keterbatasan waktu, mungkin 3 penanya saja Pak Aidin ya. Boleh. Jadi kita ada waktu sampai 10.20, setelah itu kita lanjut dengan tanya jawab, setelah tanya jawab kita lanjut dengan bedah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Untuk 3 orang penanya, silahkan bisa membuka mic-nya lewat, bisa ada fitur raise hand di situ. Kalau ada yang raise hand. Kalau enggak berbicara langsung juga boleh. Siapa? Ya, siapa? Ush. Ada Ri? Suara iya oge. Nan, tok oge teh keluar. Kan biasa ngomongnya. Heeh. Ya. Ini ya.
Ada yang akan bertanya? Cing cobaan keluar heula. Palinga. Oh, neng A. Ya, atau misalnya dari yang siapa? Galaxy J1AC. Ngoprek ya. Pak Ivan, Ya, silakan Pak Eman. sebelum yang lain saya Aya dulu boleh dua Pak link Ivan ya? Aya dua link link nu luhur mah kekeh pakai email lamun link anu handapna deui anu join as geuning aya join Aduh, as Ece, eta meni recok itu, Ece. Ya, tolong yang lain yang baru bergabung atau yang itu di mute supaya kondusif. Ya, ada yang bertanya tadi Pak Eman, silakan. Mic-nya dibuka dulu. Halo Pak Ivan. Ya, silakan. Halo. Ya. Terima kasih. Sebelum yang lain, saya dulu lah ya. Sambil nunggu barangkali yang lain mempersiapkan pertanyaan. Ini Pak Aidin yang saya tanyakan berkaitan dengan perspektif buta dalam Al-Quran. Ini menarik sekali memang untuk kita sedikit pahami bahwa kebutaan itu memang ada dua, ada buta secara zahir, ada buta secara batin. Nah, tadi kalau dalam perspektif Quran itu adalah buta diartikan sebagai batin, itu adalah hati. Tapi bagaimana korelasinya Pak Idin dengan yang pertama adalah surat Abasa yang ketika itu Rasulullah ditegur oleh Allah ketika atau memalingkan mukanya ketika bertemu dengan orang-orang yang buta. Dan arti bahwa itu sudah merupakan kategori gofilun belum kalau begitu kalau diterapkan pada keumuman manusia di luar Rasulullah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dengan sifat-sifat manusia yang mengadopsi barangkali atau barangkali meniru gaya-gayanya binatang gitu yang berkaitan dengan ulaika kal an'am balhum adol. Itu apakah termasuk juga dalam perspektif buta? Betul Pak Aidin. Lantas bagaimana yang ketiga terakhir bagaimana memaksimalkan atau mengembalikan kondisi penyakit buta dalam perspektif Al-Quran itu sehingga mereka tidak tergerus seperti halnya balhum adol itu tadi Pak Aidin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, itu bedanya ya. Dalam hadis itu bahwa orang-orang yang buta matanya dalam Riyadhus Shalihin itu ada ya. Saya pernah diberikan oleh Syekh Ali Jaber waktu di Jogja, Pak Ketua Umum mungkin masih ingat gitu ya. Hadisnya ya yang artinya bahwa orang-orang tunanetra gitu ya, orang yang buta matanya itu adalah orang-orang yang pertama melihat Allah di sana nanti. Kalau beriman dan bertakwa gitu ya. Gitu. Jadi pertama, yang kedua berkaitan dengan surat Abasa. Itu bedanya. Orang yang buta hatinya itu adalah semakin mendekati kepada kesesatan, bukan seperti binatang ya. Tidak kama balhum adol, bukan. Tapi lebih gitu, kata Allah itu lebih dari binatang. Saya sampaikan tadi ya, kalau binatang itu tahu bahwa ini ada makanan, tahu. Ini jurang, ulah kadinya tahu binatang itu. Tapi banyak kan manusia bahwa ini pinerakaeun gitu, ulah kadinya kan. Gitu. Sementara kenikmatannya hanya kenikmatan setan yang sifatnya adalah sementara gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan takmal qulubul latifi sudur. Buta yang sesungguhnya adalah buta yang hatinya yang di dalam dada itu gitu. Jadi dijelaskan sama Allah itu ya. Kata-katanya begini, walakin takmal qulubul latifi sudur. Jadi tidak bicara
kulub saja, tapi kulub yang ada di dalam dada dijentrekeun ke Allah tehnya eta anu buta mah gitu. Jadi itu mah ya, perbedaan. Sementara kalau dalam surat Abasa itu kemuliaan dari seorang tunanetra yang beriman dan bertakwa seperti Ibnu Umi Maktum gitu ya. Sehingga ketika ya siapapun ya termasuk Rasulullah juga seorang pembawa risalahnya Allah juga ditegur gitu ya. Ketika ada sikap yang berlebihan dalam melayani tamunya kaum Quraisy yang ketika itu mau masuk Islam gitu ya. Lalu Rasulullah agak lupa terhadap Ibnu Umi Maktum ini gitu. Agak bermuka masam kan di kata-katanya surat Abasa itu kan masam gitu ya, berbuka masam gitu. Itu bukti bahwa seorang tunanetra yang beriman dan bertakwa itu mulia. Sementara orang yang buta hatinya itu lebih dari binatang. Gitu. Ya, jadi dilanjutkan lagi ayatnya. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai gitu. Bodoh. Tahu bahkan ada gitu ya. Saya pernah berdiskusi dengan seorang yang ateis bisa baca Quran gitu ya. Bisa baca Quran, bisa ini. Tapi justru untuk membantah gitu ya, untuk membantah ya, ini gitu. Nah, itu ya, koreksi bukan perspektif perspektif Al-Qur'an. Jadi pandangan Al-Qur'an buta yang sebenarnya itu adalah buta hati gitu. Terima kasih. Ya, kita beri kesempatan untuk penanya berikutnya. Kalau ada atau dari Radio Jam Bicara ada? Pak siapa ya? Pak PI? Halo? Oh. Ada yang bicara silakan di raise hand atau nyalakan dulu mic-nya juga. Ya, saya ditambihan Pak Ivan. Oh iya. Nah, ada Pak Yudi menambahkan, silakan Pak. Enggak. Benar Pak Idin ya. Ya, jadi menambahkan saja bahwa perspektif buta pada surah Abasa itu memang Abdullah ibnu Umi Maktum itu kan memang secara fisik dia tunanetra gitu Pak Iman ya. Tapi perspektif yang lebih pentingnya di situ adalah teguran kepada Nabi Muhammad, jangan karena kamu lagi menghadapi orang berpangkat, padahal belum tentu dia itu nanti akan masuk Islam, kamu mengecilkan pada orang yang tidak berpangkat, udah gitu buta lagi, tapi kamu mengecilkan, tidak boleh. Artinya Islam di sini mengajarkan jangan karena melihat orang berdasi, orang pangkat, orang punya duit banyak, misalnya gitu kan. Sehingga itu yang diutamakan. Padahal belum tentu dia mendukung kamu kan gitu. Sementara orang yang mau belajar agama, itu kalau pendapat saya mengamati dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 paling tidak. Itu maknanya. Sedangkan yang disampaikan Pak Aidin tadi itu lebih mendalam lagi ya, lebih cukup ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang buta secara fisik, itu tetapi katanya kadar keimanannya lebih baik, tapi orang yang secara fisiknya sehat, tetapi dia tidak mau menggunakan hatinya, tidak mau menggunakan akal pikirannya, tidak mau menggunakan segala sesuatunya untuk keridhaan Allah. Nah, itu jadi intinya. Saya menambahkan saja. Nuhun, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita masih punya waktu 5 menit untuk satu penanya. Untuk satu penanya lagi silakan. Dibuka saja mic-nya. Ada? Nggak ada yang buka? Oke. Ya, kalau tidak ada yang buka, kita punya masih sedikit waktu. Pak Idin mungkin untuk menyimpulkan dan
Ya, sebagai informasi kita ada 27 peserta di dalam room meeting Zoom dan radio. Dan biasanya radio lebih banyak. Itu, oh ya, kita juga ada link YouTube-nya. Jadi kita live streaming YouTube. Jadi kegiatan ini kita sebarluaskan, ada streaming YouTube dan bisa diakses dimanapun. Ini juga sebagai media kita untuk menyiarkan Islam. Pak Aidin, mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, sekaligus nanti menutup dan menyimpulkan kajian kita hari ini. Baiklah, saya akan menutup kajian ini dengan satu ayat yang insya Allah semuanya sudah hafal. Karena ini suratnya surat Al-Baqarah. Berkaitan masih dengan Fir'aun. Jadi manusia satu-satunya ya. Bukan buta hati lagi. Bahkan menentang Allah akhirnya mengaku Tuhan itu ya. Kebijakannya yang terkenal adalah membunuh semua laki-laki setelah menerima informasi dari ahli nujum bahwa akan ada laki-laki yang datang dari arah yang ditunjukkan gitu ya. Maksudnya adalah kampungnya, di atas kampungnya Musa itu akan lahir seorang pengganti yang akan menjadi penguasa setelah penguasa Fir'aun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah policy ataupun kebijakan Fir'aun yang terkenal gitu ya. Sehingga tenggelam. Faktanya ada, Fir'aunnya ada sekarang gitu ya. Dan banyak orang-orang kafir yang pegang lihat di situ. Bahwa itu sebagai kekuasaan Allah gitu ya. Masih utuh gitu. Tapi tetap tidak yakin. Itu bukti bahwa mereka buta hatinya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anzaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Itulah, dan ingatlah ketika aku belah lautan, lalu kamu melewati belahan itu, sehingga kamu dapat menyeberangi lautan itu, dan aku tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan itu. Ayat sebelumnya kebijakan tentang membunuh laki-laki itu. Demikian kajian hari ini semoga menjadi renungan bagi kita semua bahwa kita dibutakan matanya, banyak di antara kita yang juga bersyukur atas kekurangan nikmat ini akan justru menjadi penguat dan mengkokohkan iman dan takwa kita semua. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal di akhirat adalah satu-satunya adalah takwa. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam buat keluarga-keluarga di rumah semuanya. Saya Aidin dari daerah istimewa Kandang Uncal, Cimahi. Sekali lagi mohon maaf. Aku luka luhada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aidin untuk kajian kita hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bedah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Di sini kita akan dipandu oleh Saudara